warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Terima Hati CGP Angkatan 11 dari SDN Pondok Jati Timur, Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ana. Beliau adalah guru kelas 5B SD Negeri Pondok Jati Timur. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Hari ini Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu Ana di dalam kelas untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Namun sebelumnya saya melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas, ada beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan pada Ibu. Kali ini ya, boleh ya Bu? Ibu Ana, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sih nanti dalam proses pembelajaran? Dengan sumber belajar yang beragam, siswa dapat menjelaskan definisi rantai makanan dan manfaat. Dan yang kedua adalah dengan kegiatan diskusi antar kelompok, siswa dapat membuat diorama rantai makanan dan manfaat. Oke, baik. Jadi dengan disediakan sumber belajar yang beragam ya Bu ya, nanti siswa dapat menjelaskan definisi Rantai dari makanan. rantai makanan. Oke, dan juga dengan kegiatan diskusi kelompok, nanti siswa Mereka bisa dapat membuat diorama. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran? Area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran ini adalah menuntut keberanian siswa dalam melakukan perannya sesuai dengan pembagian peran dalam kelompok masing-masing. Jadi di sini siswa dituntut untuk berani, ya, berani sesuai dengan potensi masing-masing untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan atau ide-ide mereka untuk melengkapi kelompok tersebut. Kemudian mereka dapat saling mengisi apa perannya masing-masing. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangannya ini mengajarkan anak-anak untuk berani dulu ya, berani untuk melakukan perannya dalam konteks sebagai apa, ini saling melengkapi. Mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Iya. Oke, lanjut ya Bu ya ke pertanyaan ketiga. Kira apa dengan pembelajaran yang nanti akan terapkan di dalam kelas, baik dari strategi, model ataupun metode pembelajaran? Strategi yang saya gunakan adalah diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial-emosional. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem learning, dan saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta demonstrasi. Jadi nanti Ibu bakalan menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu, terintegrasi dengan PSE atau KSE ya. Jadi pembelajarannya juga nanti dengan PBL dan metodenya Diskusi kelompok. ada tanya jawab dan Dan demonstrasi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran nanti yang Ibu gunakan? Jadi media yang saya gunakan karena tadi diferensiasi konten ya Bu ya. Jadi di sini ada kita butuh proyektor juga untuk menampilkan video, kemudian ada laptop, kemudian ada buku bacaan, kemudian KPD dan alat bahan membuat diorama, telepon, musuh gigi, kemudian gambar-gambar yang sudah disiapkan. Jadi cukup ini ya, medianya cukup banyak yang disiapkan ya Bu ya. Jadi tadi dari ada juga proyektor, laptop, pendampingan siswa juga ada diorama. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi nih Bu, kira-kira kapan ini Bu Ana mau melaksanakan pembelajaran itu nanti di hari apa, tanggal berapa gitu Bu? Hari Kamis Bu, besok Kamis. Besok Kamis Oke, tanggal Kamis. 10 Oktober ya. Kebetulan hari itu ada pembelajaran. Mata pelajaran IPA sih Mata ya Bu, yang pelajaran ini ya. IPA. Oke, baik Bu Ana. Nanti saya akan datang di kelas Bu Ana nih. Ya, baik Ya, Bu. saya akan melakukan pengamatan, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang
Bu Ana melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, nanti kita juga akan melakukan percakapan yang sama nih Bu, seperti ini, yakni percakapan pasca observasi ya, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bu Ana dapatkan nih dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi kita itu memang sebagai guru harus mempersiapkan ya Bu ya. Jadi apa yang mau kita ajarkan dulu. Kemudian di sini fokusnya apa gitu, misalkan kita mau belajar mau anak itu berani gitu, atau enggak fokusnya mau anak kreatif seperti itu. Jadi kita harus fokuskan dulu apa pembelajaran yang ingin dicapainya gitu. Biar nanti tujuan yang ada yang ingin kita dari yang kita tujuan pembelajaran yang ada itu dapat dicapai dalam proses pembelajaran ini. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus persiapkan dulu ya Bu ya. Selain tujuan pembelajaran juga kira-kira ada pengembangan apa nih untuk menjadi anak-anak ya. Baik Bu Ana, sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas ya Bu ya, di hari Kamis tanggal 10 Oktober. Jadi apa nantinya saya akan berkunjung ke kelas Bu Ana. Terima kasih untuk waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi selanjutnya ya Bu ya, ditunggu di kelas Ibu. Terima kasih Bu Ana. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rantai makanan yang berdasarkan kemarin kita sudah bagi kelompoknya ya. Sudah bagi kelompoknya ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan rantai makanan Pada pada ekosistem hutan. ya. Pertama ada rumput yang dimakan oleh kelinci. Setelah itu kelinci dimakan oleh rubah dan rubah dimakan oleh elang. Setelah itu akan dimakan oleh harimau. Harimau mati setelah itu diuraikan dengan cacing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PAUD mempresentasikan ekosistem dan rantai makanan paus. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan mas. Ikan mas dimakan ikan hiu. Ikan hiu diurai. Ini apaan? Siapa sih yang nulis? Udah diurai. Ikan hiu yang mati. Ikan hiunya mati diurai dengan mengurai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Trimahati CGP Angkatan 11 SD Negeri Pondok Jagung Timur Kota Tangerang Selatan. Saya masih ditemani oleh Ibu Ana Pratiwi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademis. Selamat siang Bu Ana. Selain Bu Ana, mohon maaf saya juga sebenarnya ditemani oleh
Bapak Bayuda sebagai pengajar praktik pada PGP Angkatan 11. Selamat siang Pak Bayuda dan Bu Ana. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yaitu kepada Bu Ana terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan bulan kemarin dengan tujuan ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran itu berlangsung. Di antaranya ini ya Bu ya, bagaimana nih perasaan Bu Ana terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kemarin? Iya, biasa aku grogi. Biasa kalau ngajar nggak ada yang liatin lama sejawat, kalau ada yang melihat biasanya jadi tambah ada tekanan, ada pressure, jadi agak grogi gitu. Tapi berjalannya kita proses pembelajaran lama-lama jadi alhamdulillah jadi terbiasa. Nah, ya, memang begitu ya Bu ya. Saya pasti begitu. Awal-awal biasanya mengajar tidak diamati, ini terasa kayak diamati gitu ya, agak jadi grogi. grogi. Ya, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya. Oke Bu, bisa diceritakan kembali Bu Ana mengenai area pengembangan kemarin yang hendak Ibu kembangkan kepada kelas. Langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk tahapannya kan pertama membuat rencana pembelajaran sebelumnya, dan area pengembangannya selain ranah pengetahuan ada juga kemampuan mengembangkan ranah keterampilan. Untuk pengetahuan itu jelas seperti PP yang sudah dijelaskan itu menjelaskan definisi dari anak-anak. Sedangkan untuk keterampilan yaitu keterampilan berelasi ya, serta kemampuan menjalankan peran yang terpilih masing-masing dalam pembagian peran, berani dalam menyampaikan pendapat seperti itu, beranian dalam peran apa sih gitu, dia apa nih gitu, menjalankan perannya masing-masing. Oke, jadi area pengembangan kemarin yang satu itu ada pengetahuan, ini keterampilan ya. Nah, pengetahuannya yang sesuai dengan kriteria yang tepat, kemudian keterampilannya keterampilan berrelasi, serta berani gitu ya, untuk Ya, menyampaikan hasil pertemuannya, diskusi. Nah, sejauh mana area pengembangan yang telah dilakukan itu? Apakah sudah berhasil atau masih ada yang perlu perbaikan? Masih ada perbaikan ya Bu ya, memang tidak ada yang benar-benar istilahnya sempurna ya. Jadi memang bilang berhasil tapi ada masih yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran ini. Jadi masih ada yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Nah, walaupun memang apa namanya sudah Sudah terlihat ya. keterampilan Nah, catatan saya juga begitu, tapi masih ada yang perlu diperbaiki ya. Oke. Kira-kira menurut Bu Ana nih kekurangannya atau mungkin pandangan yang perlu Bu Ana perbaiki gitu ya, yang Bu Ana temui pada saat pembelajaran kemarin dalam proses. Jadi ada beberapa siswa yang misalkan dia tugasnya untuk mencatat atau tugas untuk membuat presentasinya dan lain-lain itu masih belum terlihat perannya, masih terus masih nggak ada keinginan dari dalam dirinya, jadi masih temennya dulu seperti itu. Terus pada saat presentasi juga terlihat ada teman yang masih tugasnya presentasi, mungkin dia tugasnya itu tapi dia sebenarnya nggak mau, nggak ingin, malu gitu, mungkin grogi dengan teman yang lain, jadi presentasinya ya seasalnya dia baca seperti itu. Jadi masih ya kekurangan anak, mungkin anak berproses ya Bu ya, berproses. Yang anak yang nggak suka presentasi mungkin dia bisa menulis saja atau apa, tapi kan ya itu tadi pembagian ada pembagian tugas masing-masing di kelompok, jadi anak-anak harus menjalankan pembagian itu, sepakat dengan itu ya harus dijalankan. Tapi ada anak mungkin yang nggak suka presentasi tapi dia harus presentasi gitu. Jadi begitu mungkin kekurangannya. Dari kekurangan itu yang akan
berarti masih terlihat beberapa anak yang harusnya peran yang dipilih itu, tapi ketika ini dia belum bisa atau belum mampu menjalankan perannya yang dipilihnya itu dengan baik gitu. Ada usaha sudah ada Ya, usaha. oke, baik. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi nih Bu? Kira-kira Jadi mungkin ya Bu, kan itu tadi ada hubungannya dengan yang namanya biaya belajar anak ya. nah ya langkah-langkah apa nih nanti yang akan Bu Ana ambil untuk perbaikan atau apa namanya supaya anak yang tadinya kurang aktif ini gitu bisa menjadi aktif gitu, kira-kira apa? Ya, mungkin itu tadi, jadi adanya menurut saya satu kelompok itu nggak hanya kemudian tadi Ibu misalkan satu kelompok siswa saja, satu kelompok gaya belajarnya misalkan kinestetik saja. Jadi dalam satu kelompok itu dimungkinkan untuk beragam. Jadi karena kan setiap kali kita mau presentasi apa dan lain-lain itu kan banyak faktor ya Bu. Ada anak yang suka misalkan dia sukanya dengan suka ngomong, misalkan anaknya itu kinestetik lah. Misalkan ada anak yang suka ngomong, berarti mungkin dia bisa jadi presenter di situ. Ada anak yang sukanya menulis gitu kan, aku nulis aja bisa. Terus ada anak yang suka membuat gitu kan. Jadi dalam satu kelompok ada beragam macam keberagaman gaya belajar. Jadi saling mengisi ya Bu ya istilahnya. Keren ya Bu, baik. Mungkin dalam pembagian kelompok yang nanti itu Bu Ana mau memandu dijadikan kelompok yang homogen gitu ya Bu. Maksudnya dilihat dari gaya belajarnya anak gitu ya. Oke. Heterogen ya Bu. Oh iya, heterogen. Jadi yang tadinya homogen dalam satu kelompok nih Bu Ana akan mencoba menggunakan diferensiasi proses ya maksudnya. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Ana rencanakan ini akan terrealisasi ya Bu ya, dan dapat memberikan perbaikan dalam proses-proses pembelajaran berikutnya. Nanti saya tunggu nih cerita-cerita dari Bu Ana ya. Nah, kira-kira apa nih Bu Ana mau melakukan langkah perubahan yang disampaikan tadi? Untuk tepatnya sih belum bisa ya Bu, cuman secepatnya ya. Tepatnya kan kita nggak tahu. Ya, tapi saya pastikan insya Allah mudah-mudahan akan dilakukan dalam belajar mungkin nanti next materi atau apa jika ada hari kita bisa melakukan perubahan. Baik Bu Ana, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Ana rencanakan bisa secepatnya direalisasikan dan tentunya juga dapat memberikan hasil ya sama-sama supaya lebih baik. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Yuda. Bapak sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik nih sedikit atau tanggapan mengenai bagaimana berjalannya kegiatan percakapan kami ini, percakapan pasca observasi. Itu bagus, jadi komunikasinya lancar ujiannya. Jadi kalau saya diminta itu malah saya tanya dari proses coaching itu bagaimana itu tadi, apa sudah oke? Ditanya balik bertanya. Sudah oke sih Pak, tinggal kita lihat Ya actionnya, itu Bu Ana. oke-nya di mana? Tadi kan Bu Ana sudah melakukan pembelajaran di dalam kelasnya itu menggunakan pendekatan diferensiasi ya Bu. Oke. Jadi tapi tetap dengan pembagian terintegrasi dengan PSE ya Bu. Ini jadi anak-anak waktu itu suruh memilih perannya sendiri dalam kelompok. Hanya di endingnya itu di akhir pembelajaran terlihat ada beberapa anak memang yang belum aktif walaupun dia sudah memilih peran sebagai ini gitu. Mungkin ini langkah tindak lanjutnya. Bu Ana tadi sudah menemukan
pertanyaan coach yang mana yang membuat coach itu tadi bisa bicara seperti itu? Langkah apa yang akan Bu Ana ambil gitu ya, yang akan Bu Ana lakukan untuk membuat beberapa anak yang belum aktif ini supaya menjadi aktif lah. Kalau ngelihat durasinya, saya udah kalah jauh nih sama Bu Tina. Saya tuh kalau coaching itu lama sampai saya dapat hasilnya itu udah keren buat pikirannya. Jadi kalau untuk Bu Ana sama Bu Tina udah jadi objek coaching saya dari umur yang kelima ini. Kalau Bu Ana udah pernah belum melakukan ini jadi coaching? Baru sama. Jadi gini, coaching ini beda dengan ada yang lain mentoring, ada pelatihan. Mentoring misalnya saya waktu di kurikulum, besok saya mau diganti jadi apa? Ada pengganti waktu kurikulum. Itu harus saya mentor tuh supaya sebanding dengan saya. Bisa waktu di sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berarti kan saya lebih bagus pengalaman dan semua pengetahuannya kan dari yang baru. Berarti tidak selevel. Ya, saya mementori orang. Sama latihan juga. Yang narasumbernya yang punya sumbernya pengetahuan. Nah, ikut workshop kan latihan nggak tahu, dianggapnya nggak tahu. Dibuatlah workshop dengan narasumber membuat kerja sebagai output. Semuanya berasal dari narasumber. Bedanya sama coaching itu kita memerankan atau memposisikan diri selevel. Jangan lihat terima itu sebagai orang nomor 2 di situ. Jadi dia pantas lah memposisikan, bukan itu boleh dari orang yang selevel boleh. Coach itu selevel. Jadi yang dimaksud coach itu pembicaraan yang pembicaraan yang ingin memunculkan potensi. Kita harus kalau kita melakukan coaching, percaya pun bahwa yang bersangkutan, bahwa kita ini emang percaya orang itu punya potensi. Kalau kita nggak percaya, nggak usah bikin coaching. Jadi yakin pikiran dan hati bahwa yang saya hadapi ini mau dia ABK, anak berkebutuhan khusus, pasti punya potensi. Mau yang nyebelin, saya juga punya guru-guru yang nyebelin ya di sekolah. Pikiran saya ini dulu nyebelin banget, tapi saya harus percaya bahwa orang ini masih punya potensi. Lalu kita coachnya ini adalah prosesnya cuma bertanya, tapi pertanyaan berbobot, pertanyaannya yang tidak tertutup. Pertanyaan tertutup itu yang kalau menurut bahasa yes no question itu kan nggak boleh. Interrogatif ya, interrogatif itu jawabannya cuma ya atau tidak, selesai. Yang ditanya itu yang susah itu merumuskan pertanyaan yang jawabannya dia memunculkan idenya. Bu Ana itu kan muncul idenya, itu kan susah. Dan itu tantangan buat coaching. Coaching itu bisa berlangsung bisa 1 jam, bisa lebih, karena susah sebenarnya membuat orang ngomong. Akhirnya iya sih sebenarnya saya ini catat. Sebenarnya tadi seharusnya begini ya, catat lagi. Habis itu dikonfirmasi sama coachnya. Jadi coach ya konfirmasi. Hal-hal yang perlu perbaikan itu udah tercatat kan. Nah itu nanti ditanya lagi, jangan terbaik. Nah, jalan paling mudahnya yang mana yang bisa kita ambil untuk memecahkan masalah. Itu dari sekian banyak, mana yang paling mudah kita selesaikan. Kan permasalahan di kelas kan tadi banyak. Jangan lupa kan Tirta ya, alurnya itu Tirta. Tanya tadi itu tanggung jawab, artinya dikontrol juga. Kontrol rencana tindak lanjut. Ya misalnya si coach atau Bu Ana bilang, iya nanti saya akan memperbaiki di channel kerja kelompoknya, caranya bagaimana, latihannya ada
dia apa itu kan? bantuan dari siapa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan ini. Tapi tadi Apa saja yang bisa saya bantu boleh. Apa saja yang bisa saya bantu. Jadi tambah gimana? Pertama nanti dipotong ini terus tambahin. nggak apa-apa. Ini kan proses belajar. Saya lebih suka natural ketika kita tahu bahwa kita salahnya di mana. Kan saya udah ngomong dari awal. Inilah hal yang paling menantang buat saya jadi guru bergerak. Kenapa kok menantang? Kita jadi bisa tahu kesalahan kita sendiri, kekurangan kita sendiri dari mana tanpa harus ditunjukin oleh Iya. Supervisi yang dulu kan gini ya Bu. Itu punya perencanaan awas menanya, gitu ya. Kalau saintifik ya. Menanya, harus menanya apa? Sintaksnya kan. Terus ada yang kelewat. Supervisi yang tadi itu dalam RPP bilang begitu, tidak dilaksanakan. Kan supervisi zaman dulu gitu ya. Iya. Pokoknya kalau mau supervisi cari kesalahan. gemeteran kan ya. Mana tuh posko. Nah, supervisi zaman sekarang coaching harusnya. Jadi yang di coaching itu yang butuh di supervisi yang bergerak. Misalnya Bu Ana gini atau teman yang lain. Putri, tolong observasi saya di pembelajaran ini saya butuh diperhatikan di bagian ini, penguatan di bagian ini. Oh gitu ya, oke ya. Nanti diobservasi kalau waktunya pas diobservasi. Tapi emang gimana-nya? Justru dari coach semua. Gak ada yang boleh seorang coach itu bilang ini Seharusnya begini. seharusnya begini ya, nggak salah, nggak boleh. Menilai misalnya kalau mengumpan balik baik boleh, misalnya baik Bu, ibu sudah lakukan itu ya gitu. Tapi menurut saya juga itu bagus, nah nggak boleh juga menjudge, itu nggak boleh. Kalau begitu nanti nggak objektif lagi, biarkan aja si coachnya itu ngomong sampai dia nemu. Dan harus jeli coachnya. Coachnya harus jeli. Oh ini nih. Saya kejar nih yang dia ngomongnya ini saya kejar tuh. Saya kejar. Udah dapat. Akhirnya kan si coach sendiri akan bilang, oh baik seperti ini saya kurang apa namanya kasana atau kurang banyak media atau sumber belajar. Nanti saya akan cari sumber belajar lebih. Gimana saja mungkin di web, mungkin di buku, catat semua itu. Kapan nyari di webnya, kapan? Artinya apa? Sendiri yang menaikkan level diri itu sendiri, bukan disuruh sama coach. Coach cuma nagih. Sebenarnya gitu, dan nggak disalahkan, nggak boleh. Karena kan tadi yang menyalahkan saya, seingat saya nggak ada yang nggak boleh. Jadi intinya salah satu tujuan coaching itu membantu si coaching untuk mengeluarkan potensinya diri sendiri. Kita hanya membantu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya Pak ya. Pertanyaan yang berbeda dan sebenarnya harus privacy. Kalau ada saya begini salah nggak boleh. Bebas dan nggak enak. Ya karena ini pasti ada rasa nggak enak. Karena ada yang dengerin ya. Dan yang namanya coach itu nggak selalu masalah pembelajaran. Coach itu bisa masalah rumah tangga, bisa masalah yang lain. Karena itu masalah karena itu coach dan coach itu harus saya percaya benar-benar mulut itu baca mana-mana bisa dipercaya. Gitu. Jadi dia bisa mau mengeluarkan semua permasalahan yang dia pikirkan. Kalau udah permasalahannya jelas kan, simpulnya jelas, kan si coach jadi gampang untuk mengarahkan orang itu untuk menyelesaikan Akhirnya menyelesaikan sendiri kayak gitu. gitu maksudnya. Tapi kalau nggak semuanya secara jujur dibuka, nggak akan. Jadi natural aja, pembicaraan itu natural. Bahkan satu kali pertemuan belum tentu dapat. Kan
belum tentu mau terbuka. Apalagi kalau permasalahannya berat. Oke, permasalahan pembelajaran. Kalau permasalahan yang berat, nggak akan bisa mungkin satu sesi belum bisa keluar.